Shalom saudaraku, saudara mungkin kita sering mendengar sebuah kisah tentang sebuah cinta yang ada banyak pergumulan di sana. Sebuah cinta yang beda kasta, boleh dikatakan demikian. Atau misalnya seperti itu, orang yang kaya dan miskin, orang yang berbeda latar belakang budaya dan kemudian tidak direstui dan segala macamnya. Tetapi ternyata pasangan ini tetap berjuang mengatasi semua problema itu, dan bahkan mereka mengorbankan sesuatu, meninggalkan kenyamanan mereka, sehingga akhirnya di ending kisahnya, di end of the story, kita melihat kisah itu berakhir dengan indah, happy ending. Sebuah cinta yang mengatasi semua persoalan, sebuah cinta yang mendobrak semua batasan, bahkan berkorban untuk mendapatkan cinta sejatinya. Dan kita mengatakan, wow, itu sebuah cinta yang luar biasa. Itu sebuah true love yang luar biasa, sebuah cinta sejati yang begitu kuat. Tapi saya yakin betapapun luar biasanya kisah-kisah cinta yang seperti itu akan menjadi sangat remeh ketika kita bandingkan dengan kasih Allah bagi kita. Kasih Allah yang mengejar dan berusaha untuk merangkul kita kembali. Saya membacakan bagi kita Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Wow, luar biasa. Saudaraku, kita melihat bahwasanya dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Dosa itu membuat kita harus berhadapan dengan maut dan kematian, keterpisahan dari Allah. Dan dosa itu bukan suatu hal yang bisa ditawar-tawar. Upah dosa adalah maut, Roma mengatakan demikian. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, di ayat yang pertama, Ibrani pasal yang pertama, dikatakan berulang kali, dalam berbagai cara, many times, with many ways, Tuhan itu berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Many times, many ways, Tuhan berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Saudaraku, pernahkah kita menghitung ada berapa nabi yang Tuhan kirimkan sebelum Mesias lahir? Berapa nabi yang disebutkan di dalam perjanjian lama? Saya yakin ketika kita menghitungnya, kita akan mendapati suatu angka yang luar biasa. Dan kita mendapati sebuah kenyataan, sebuah fakta yang luar biasa, bahwasanya ketika Tuhan mengutus seorang nabi dan kemudian umat itu bertobat, tetapi nggak lama kemudian mereka kembali melawan Tuhan. Mereka memberontak dan kemudian dihajar Tuhan. Dikirim nabi lagi, mereka kemudian mengingkari janji setia mereka. Demikian terus berulang. Ada pengingkaran janji, ada ketidaksetiaan umat, ada umat-umat yang melawan Tuhan. Tetapi dengan berbagai macam cara Tuhan mengirim nabi-nabi. Di dalam beberapa waktu, berkali-kali, dengan berbagai cara Tuhan mengirimkan nabi-nabinya dengan pesan-pesan yang berusaha untuk mendapatkan mereka kembali. Sampai di titik ini pun, saya kira ini sudah luar biasa bagi kita. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang seperti ini, kira-kira berapa kali kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kita berusaha untuk rangkul dia? Ketika karyawan kita misalnya tidak setia, berapa kali kita kasih kesempatan dia untuk kerja sama kita? Ketika sahabat kita mengecewakan kita, dia menusuk kita dari belakang, kira-kira berapa kali kita memberikan kesempatan untuk dia? Tetapi Tuhan yang dengan jelas umat itu berkali-kali berubah setia, Tuhan sedang mengirimkan, Tuhan terus-menerus mengirimkan nabi-nabinya. Nabi A, Nabi B, Nabi C berulang-ulang kali. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Kesabaran Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi di ayat yang kedua, Dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bukan hanya nabi-nabinya, Dia bukan hanya mengirimkan nabinya, Dia bukan hanya mengirimkan rasulnya, Dia bukan hanya mengirimkan malaikatnya bahkan, tetapi Dia mengirimkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, yang notabene adalah Allah sendiri, karena Dia dikatakan di sana
Dia yang berhak menerima segala yang ada. Dia yang atasnya alam semesta ada. Dia yang menopang segala sesuatu. Dia yang menebus dosa. Dia yang mengalahkan segala sesuatunya itu. Dialah sang anak itu. Saudaraku, betapa luar biasanya ketika Ibrani, dan bahkan ketika kita membaca pasal 1 sampai selesai, maka surat Ibrani menekankan tentang keutamaan Kristus, tentang superioritas Kristus, sang anak Allah itu sendiri, bahwasanya dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Tidak ada yang menandingi dia di dalam kekuasaan, kedaulatan, dan segala kemuliaannya. Dialah sang anak itu. Dan sang anak itulah yang dikirimkan untuk kita. Sekali lagi, Allah bukan hanya mengirimkan nabinya untuk berbicara. Allah bukan hanya mengirimkan rasulnya untuk memperingatkan kita, tapi dia kirimkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita memiliki sebuah pengenalan yang lebih dalam lagi akan Yesus Kristus, itu akan menentukan seberapa kita menghargai karya keselamatan itu. Semakin kita menyelami keagungan, kedaulatan, kebesaran Allah, semakin kita harusnya tunduk tergerak oleh karena anugerah itu. Saudaraku, entah sekian waktu kita merayakan Natal, nggak tahu ini Natal yang keberapa yang kita alami, Bu. Apakah Natal, berita inkarnasi sudah menjadi biasa buat kita? Sudah menjadi sebuah pesan yang klise, yang tidak lagi menggetarkan kita. Tapi mari saya mengajak kita untuk kembali mengingat siapa yang datang buat kita. Siapa yang turun ke dunia. Siapa yang melepaskan segala kemuliaannya untuk turun di dalam kehinaan dunia. Ketika kita mengingat dia, sang Allah sendiri, sang anak Allah dengan segala kemuliaannya, seorang pribadi yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seorang yang memiliki kekuasaan, kemuliaan, kebesaran yang luar biasa, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika kita menyadari betapa luar biasanya dia yang datang untuk merengkuh kita, maka setelah kita boleh melihat betapa luar biasanya berita Natal itu buat kita. Betapa luar biasanya inkarnasi Kristus itu buat kita, seorang yang hina, seorang yang tidak layak, tetapi Allah Sang Maha Kuasa itu datang menghampiri kita, bahkan merengkuh kita, merangkul kita, menyelamatkan kita. Mari kita kembali memaknai Natal ini. Mari kita kembali mengingat makna Natal ini dengan sungguh-sungguh, dan kita bersyukur, bersukacita karena kebaikan dan kebesaran kasih luar biasa dari Allah ini. Soli Deo Gloria, Tuhan berkati kita sekalian.